Dan beliau juga mempunyai website bengkeljurnal.com. Nah, Bapak Ibu bisa berkunjung mungkin ya ke bengkeljurnal.com jika ada waktu luang untuk melihat karya-karya dari Pak Helmi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilakan ke Pak Helmi Sianto. Sudah siap, Pak? Sudah. Ya. Suaranya, Pak, bisa lebih kencang mungkin, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sesi sore ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan kita acara menjelang berbuka ini kita isi dengan webinar yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait layout jurnal, mungkin materi ini sudah beberapa kali saya sampaikan di beberapa event RCI, baik di Pemda maupun di pusat. Nanti mungkin kita nanti lebih banyak ke praktek-praktek aja nanti yang untuk landasannya kita bahas sekilas saja. Boleh langsung share screen, nggih? Share screen. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan layar kami? Ya. Sudah, Pak. Ya, ya, terima kasih. Kita langsung saja. Temanya tentang layout atau untuk terbit atau untuk full text jurnal ya. Ini ya terkait tadi sudah disampaikan sekilas tentang saya adalah dari Pemda Jateng, kemudian ikut mendele juga fasilitas akademi dan layout di beberapa jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. Ya. Ya. Sebelum kita mengawali mengapa layout itu penting, ini kita kembali buka pada halaman pedoman akreditasi. Ya. Dari beberapa waktu kemarin saya ketemu Pak Lukman di tempat kami di beberapa acara di UIN Walisongo atau di acara webinar di BINUS menyampaikan bahwasanya jurnal yang baik adalah enak dibaca dan enak dilihat. Ya. Kalau enak dibaca itu terkait pada segi editing ya. Kalau dari segi enak dibaca, mungkin tafsiran kami itu di tampilan di full text-nya itu. Ketika enak dibaca dan tidak membingungkan pembaca, apalagi membingungkan asesor, itu akan mempengaruhi dalam penilaian. Ya. Dalam kesempatan workshop jurnal di tempat kami beberapa waktu yang lalu, Pak Istadi pernah membuka salah satu jurnal di tempat kami itu sirahannya atau header-nya, font-nya sama dengan font konten. Itu akhirnya bingung ini termasuk konten atau header. Jadi ketika dibaca tidak nyambung itu. Jadi ini gambaran sekilas. Jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan antara teks di header atau di footer itu kalau bisa berbeda dengan teks yang ada di konten, sehingga tidak membiaskan atau terjadi bias apakah itu bagian dari teks atau dari header semacam itu. Ya. Mungkin kita baca sekilas tentang aspek penilaian di penampilan, bahwasanya jurnal email itu harus konsisten, harmonis, dan berciri khas. Ya. Meliputi bentuk, bidang tulisan, lebar bibir tulisan, tata letak, jarak, pemilihan font, dan tampilan website. Bapak Ibu ketika menggunakan MS Word, ya, ketika Bapak Ibu menggunakan tidak setara formatting, bisa jadi antar file itu berbeda-beda. Ya. Bisa di full screen, Pak, slide-nya, Pak. Full screen ya. Oh, ya, ya, Pak. Benar. Terima kasih, Pak. Ya. Gini, ya. Ya, Pak. Ya, kita hari ini berbicara tentang MS Word saja ya, karena itu aplikasi sejuta umat ya. Kalau kita baca InDesign atau Adobe InDesign itu sungguh merepotkan karena hanya beberapa yang bisa. Ya, terkait pengaturan jarak dan lebar dan sebagainya, ketika Bapak Ibu tidak menggunakan format atau jarak antar kalimat dan lain-lainnya, ini ada potensi untuk tidak konsisten. Maka
di faktor konsistensi ini nanti tidak akan terpenuhi. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu nanti perlu bagaimana agar layout MS Word itu bisa konsisten antar filenya, maka kita perlu ada formatting. Nanti kita bicara formatting ya. Kemudian ini tentang kriteria penilaian di Arjuna tadi tentang ukuran kertas. Bapak Ibu sebaiknya menggunakan ukuran A4 ya. Meskipun beberapa jurnal senior yang sudah lama-lama tetap bertahan di B5 kayak jurnal di UIN Surabaya, kemudian seperti JIS, kemudian di Studi Islamika dan Al-Jamiah sampai hari ini masih tetap menggunakan B5. Kemudian yang dinilai dalam akreditasi adalah tata letak, mencakup penataan, kemudian baris, alinea, ilustrasi, harus konsisten. Ya. Tentang gambar, skema, dan lainnya harus diletakkan pada tempat yang benar. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya, ini sumbernya pada pedoman akreditasi yang terbaru 2021. Ya, tentang tipografi adalah konsistensi penggunaan font ya. Terkait dengan termasuk juga pengaturan spasi, jarak dan lain-lain. Ini nanti kita masuk dalam formatting layout. Kemudian resolusi dokumen sebaiknya Bapak Ibu ketika mem-PDF-kan itu di resolusinya sebaiknya dibuat lebih tinggi ya. Ketika di Zoom itu tidak pecah. Kalau Bapak Ibu menggunakan Save as to PDF, biasanya itu tidak ada tool itu ya. Atau mungkin ada, saya kurang tahu, nanti bisa ada masukan. Selama ini kami dalam mem-PDF-kan menggunakan aplikasi printing to PDF. Kita bisa menggunakan Nero juga bisa, atau menggunakan PDF 995. Kalau saya saat ini menggunakan PDF 995. Kemudian terkait 5, dalam penilaian akreditasi jumlah halaman perterbitan minimal 25 halaman dalam satu nomor terbitan. Logikanya satu artikel minimal 5 halaman ya. Terkait itu. Jurnal-jurnal yang eksak biasanya rata-rata 5-7 halaman. Beda dengan jurnal-jurnal sosial yang antara 20 sampai 25 halaman per artikelnya. Ya. Kemudian yang keenam terkait desain tampilan website dan desain sampul, maka desain tampilan website dan sampul harus mempunyai ciri khas. Ya. Kemudian ini yang terbaca di Arjuna. Kemudian ada dewan penyunting di websitenya memuat dewan penyunting. Kemudian ada petunjuk penulisan, ada fokus and scope, ada nama penerbit serta alamat. Ya. Ya, ini terkait tadi poin penilaian dari ukuran bidang tulisan 1, kemudian maksimal 1, kemudian tata letak maksimal 1, kemudian tipografi 1, ya, kemudian resolusi dokumen 1. Ya. Dari segi nilainya ini tidak seberapa Bapak Ibu. Layout itu cuma poin maksimal cuma 1. Kemudian bidang tulisan 1, tetapi efeknya ketika layout Bapak Ibu itu tidak nyaman, nanti akan mempengaruhi pembaca ataupun yang lainnya itu jenuh untuk membacanya. Jadi aspek enak dibacanya kurang terpenuhi. Ya. 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 Ini terkait prinsip dasar untuk layout, kita mengacu ke best practice dari prinsip transparansi best practice dari InScholar Publishing. Ya. Ini saya dulu pernah mengawali membuat materi ini di tahun 2018 kalau tidak salah di Bandung itu saya diminta Pak Tanjil untuk menyampaikan materi layout di forum Rakernas itu dengan mengacu pada best practice. Jadi ini memang tidak ada acuannya, tidak ada referensi yang mengarah ke sana. Saya coba mereka-reka Bapak Ibu. Ya. Ini ya, terkait alur ini mungkin nanti kita nggak penting ya. Ini ya, terkait tentang prinsip transparansi dan best practice dalam penerbitan ilmiah. Ini terkait website. Ini Bapak Ibu tidak perlu bisa juga atau mencantumkan URL dari jurnal Bapak Ibu di PDF-nya. Beberapa jurnal juga mencantumkan
alamat URL di PDF-nya. Ya. Kemudian yang selanjutnya terkait M-scope dan yang lain tidak perlu dicantumkan di PDF-nya. Ya, selanjutnya terkait journal name sebaiknya dicantumkan di sirahan atau header. Header jurnal sebaiknya berupa teks, tidak gambar. Kalaupun ada gambar, harus ada teksnya. Kenapa? Ini terkait ketika PDF Bapak Ibu diunduh dan diekspor ke Mendeley, nanti ketika sirahannya berupa gambar, nanti jurnal name-nya nggak muncul di library-nya. Harus ngetik ulang. Seperti itu. Kemudian review proses, perlu ada pencantuman history artikel, sehingga Bapak Ibu dapat tergambar dengan jelas jurnalnya itu kapan diterima, kapan direview. Jadi representasi adanya proses review ada di pencantuman history artikel. Ya, kemudian ownership dan manajemen ini biasanya di jurnal Bapak Ibu ketika menggunakan pola gambar itu biasanya ada logo jurnal, kemudian ada logo kampusnya. Itu representasi dari ownership, kepemilikan jurnal itu dimiliki oleh siapa. Ya, kemudian terkait governing body, ya biasanya beberapa jurnal di luar negeri itu mencantumkan lembaga yang berkompeten yang mengelola jurnal. Misal artikel ini telah direview oleh, maksudnya proses review jurnal ini telah dalam pengawasan pihak tertentu seperti itu. Nanti kita contohkan. Tapi di jurnal-jurnal nasional biasanya belum ada itu, belum mencantumkan itu. Kemudian tentang editorial team, ini juga di jurnal lain atau di jurnal di luar negeri seperti di Cogent itu mencantumkan nama editor yang menghandle masing-masing artikel. Kalau di tempat kita sepertinya belum. Mungkin nanti bisa dibayangkan andai kata jurnal Bapak Ibu dikelola 1-2 orang atau 3 itu. Kalau harus dicantumkan nama orangnya mungkin itu akan tampak itu. Semoga tidak ada kebijakan itu ke depannya. Ya. Ini contohnya Bapak Ibu, ini saya ambil dari Cogent ini seperti ini. Pada full text-nya itu disebutkan nama editor yang mereview seperti ini. Ya, ini tadi gambaran editorialnya dimasukkan ke sini. Ya, terkait copyright dan licensing ini sebaiknya di PDF Bapak Ibu di halaman pertama itu disebutkan hak cipta dipegang oleh siapa. Ini juga bagian dari yang diminta di DAJ, meskipun itu opsional, tapi kan bisa ditanya apakah jurnal mencantumkan lisensi dipegang siapa, itu kan ada disebutkan linknya, kemudian di bagian lain diminta ada opsi apakah jurnal mengembed atau melekatkan jenis lisensi pada full text-nya, ada yes dan tidak. Ini bagian dari DAJ ya. Jadi selanjutnya tentang author fees ini tidak perlu dicantumkan di layout. Kemudian tentang publikasi etik juga tidak perlu dicantumkan di full text. Kemudian tentang publishing schedule ini tentang kejelasan kapan jurnal itu diterbitkan. Ya, itu perlu disebutkan di sirahan volume berapa, tahun berapa. Karena di beberapa jurnal lama itu di sirahannya nggak ada, cuma judul aja, tidak ada kosong. Ya. Untuk mengetahui bahwasanya jurnal itu ada jadwal terbitnya. Ya. Kemudian advertising tidak perlu dicantumkan. Ya, sekarang cukup sampai sini. Kita contohkan Bapak Ibu, ini ya. Ini saya ambilkan dari Scopus ini. Nanti kita ambil previewnya. Seperti ini Bapak Ibu. Apakah bisa dilihat? Ini bagian ini bagian jurnal name ya. Ini yang ownership-nya. Ya, ini URL-nya tadi. Bla 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 bla. Tadi yang jurnal website nanti link-nya bisa dimasukkan di sini. Ya. Kemudian ini adalah historical artikel tadi. History kapan diterima, kapan masuk, kapan di-accepted, sebaiknya dimunculkan. Seperti ini. Kemudian ini yang di bagian abstrak ini mencantumkan ini ada kejelasan
ada ownership-nya. Ini milik dari Elsevier, ya. Seperti ini. Copyright-nya juga ada. Terus CC BY-nya juga ada. Jadi tadi tentang apakah jurnal mencantumkan atau mengembed jenis lisensinya, ini seperti ini contohnya. Kemudian ini Bapak Ibu, terkait governing body ini bahwasanya proses reviewnya di bawah ini, di bawah pengawasan atau di bawah koordinasi dari pihak kampus ini. Ini sebagai bagian dari governing body atau editorial team. Ya. Terkait ini juga pengulangan lagi, di bawah ini ada DOI, kemudian ada diulang lagi yang dari sini. Ya. Ini contoh jurnal nasional yang ada embed-nya tentang lisensi. Kebetulan ini dulu yang membuat formatnya kami di tahun 2000, saya diminta tolong dalam 1 tahun, di tahun 2021 ini. Kita contohkan seperti ini. Ini adalah contoh dari PDF yang mencantumkan lisensi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekedar gambaran mengapa Bapak Ibu perlu mencantumkan detail di PDF artikelnya. Ya, ini terkait tentang tata layout-nya sudah beberapa kali kami sampaikan. Yang terpenting dari pertama adalah proses page setup-nya. Bapak Ibu silakan pilih seperti ini, ya. Pada menu method ada layout, ada margin dan custom margin, ya. Kalau kami sering lihat pakai tool custom margin karena sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti ini. Silakan Bapak Ibu pilih A4 dan seterusnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk pilih Word document biar seluruh artikelnya page paper-nya sama. Kalau sudah silakan diklik OK. Kemudian untuk marginnya biasanya kita pakai yang kita general semacam ini 4 ini 33. Kemudian margin. Ini paper, sekarang bagian layout-nya. Silakan Bapak Ibu klik ini, diaktifkan. Different out event, maksudnya nanti antara halaman ganjil dan genap beda. Karena di halaman ganjil, biasanya Bapak Ibu mencantumkan ada judul artikel, kemudian di bagian genap ada name author, seperti itu. Kemudian different first page ini karena istirahat di halaman pertama berbeda dengan halaman yang lainnya. Ya, kemudian untuk header-nya sekian. Ya. Kan Bapak yang hormati, kita lanjut aja. Ya, ini seperti ini. Ketika Bapak Ibu melayout, sebaiknya boundaries-nya diaktifkan kalau untuk pemula biar tahu bahwasanya teksnya sudah full atau belum. Pengaturannya pada ini, pada advance, kemudian ini ada teks boundaries bawah sini. Iya. Ya. Ya. Kemudian terkait pemilihan font, sebaiknya Bapak Ibu tidak yang di PTKIN ya, sebaiknya tidak menggunakan Times New Arabic karena nanti ketika di kopas atau di entry-kan di kolom metadata di abstrak nanti biasanya akan missing font seperti ini. Ya. Ketika Times New Arabic seperti ini, ketika di kopas nanti akan terjadi seperti ini karena ini biasanya tidak support untuk di OJS. Ya. Terkait dengan prinsip kerja layout adalah pengaturan kerapatan huruf, jarak antar baris dan jarak antar komponen seperti ini. Ini yang normal, renggang-renggang ini sudah rapat karena ada pengaturan di kerning atau tadi di Arjuna ada penyebutan kerning. Kalau di tempat kalau saya menyebutnya kondensi ini. Ya, seperti Bapak Ibu, bagaimana mengatur kondensi? Silakan Bapak Ibu ini pada bagian artikel yang mau dikondensi, silakan Bapak Ibu di blok, kemudian ini ada condensate ya. Kondensatenya silakan diisi pada 0,3 sampai 0,4. Lebih dari itu nanti akan terlalu rapat. Ya, saya seringnya memakai 0,3 maksimal 0,5. Ya, nanti ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini hasilnya yang normal. Ini yang sudah ada kondensinya. Ini lebih rapat ini. Meskipun cuma
bisa masuk satu teks saja ini ya. Tapi dari segi tampilan beda. Ini ada ruang kosong, ruang kosong, ruang kosong, ruang kosong. Ini ada ruang kosong, tapi di sini lebih stabil. Ya. Kemudian terkait pengaturan jarak paragraf, Bapak Ibu bisa menggunakan pada bagian paragraf. Kemudian ini ada ini. Ketika Bapak Ibu klik paragraf, kemudian ini ada muncul menu seperti ini. Pada bagian menu line spacing, silakan Bapak Ibu klik exactly aja. Exactly. Kemudian diisikan maksimal 15 poin aja. Kalau lebih dari itu terlalu renggang. Kalau di tempat kami rata-rata 14 atau 14,5 atau 15. Tergantung dari jurnal kita. Kalau jurnal yang ukurannya kecil, yang ukuran B5 kami menggunakan 14. Kalau yang jurnal ukuran A4 kita gunakan 14,5 atau 15 biar tidak terlalu rapat. Ya. Kemudian jarak antar paragraf kami seringnya menggunakan 0,6 poin atau 4. Ini sekedar contoh aja. Ya. Kemudian ini terkait ini pengaturan kita pilih Just-V. Kemudian untuk paragraf menjoroknya, Bapak Ibu ini opsional. Kalau di kami biasanya menjoroknya 0,6. Ya, pilih 1 cm nggak apa-apa, monggo itu terserah selera. Ya. Ini tampilan standar ya, sebelum diberlakukan nanti hasilnya seperti apa. Ini Bapak Ibu, ini setelah dilakukan proses tadi, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini lebih rapat, lebih rapi, tidak renggang-renggang seperti yang di bagian sisi kiri. Ya, Bapak Ibu saya hormati, bisa dilanjut ya. Ya, ini tadi. Kemudian terkait pengaturan garis ya, ini sudah terkait praktek aja. Mungkin sekedar gambaran sampai sini aja. Kita langsung ke sesi praktek ya. Sebelum ke sesi praktek mungkin kita break sejenak. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan yang terkait tadi. Monggo, waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator.